Selamat pagi anak bapak sekalian. Ya, pada pagi hari ini kita mulai pelajaran baru mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Reaksi redoks dan elektrokimia. Jadi ini bab yang kedua. Bab yang pertama yaitu reaksi sifat koligatif larutan, elektrolit maupun non elektrolit. Sekarang ini kita belajar mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Ya, pada reaksi redoks kita akan disuruh untuk menyetarakan reaksi. Penyetaraan reaksi. Penyetaraan berarti menyamakan jumlah atom di ruas kiri maupun di ruas kanan. Menyetarakan, menyamakan ya, jumlah atom di ruas kiri maupun di ruas kanan. Pada reaksi biasa untuk menyetarakan suatu reaksi dapat dengan mudah kita lakukan. Hanya cukup dengan melihat jumlah atom ruas kiri dan jumlah atom di ruas kanan. Sedangkan pada penyetaraan reaksi redoks ini membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi, sehingga penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dengan cara atau metode setengah reaksi atau dengan cara bilangan oksidasi. Jadi ada dua cara penyetaraan reaksi redoks yang nanti akan kita pelajari, yaitu penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dan penyetaraan redoks dengan cara bilangan oksidasi. Nah, penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Ada langkah yang harus kita perhatikan atau yang kita harus ikutin, yaitu 1 atau bagian A, tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan tuliskan perubahannya. Yang bagian B, samakan jumlah atom yang dilepas dan yang diterima dengan mengisikan koefisien reaksi. Yang bagian C, samakan jumlah muatan. Bila muatan ruas kiri lebih kecil atau jumlahnya nanti lebih kecil, maka sebelah kanan maka ditambahkan H positif. Sedangkan bila muatan di ruas kiri lebih besar, sebelah kiri ditambahkan OH negatif. Nah, caranya seperti itu. Itu baru samakan jumlah atom H yang kita tadi tambahkan dengan menambahkan H2O di ruas kanan. Nah, seperti itu caranya. Jadi Bapak ulang di sini yang paling sering menjadi masalah atau sulit. Bila muatan ruas kiri lebih kecil, apa yang harus kita tambahkan? Tambahkan H positif di ruas kirinya. Bila muatan di ruas kiri lebih besar, maka sebelah kirinya ditambah OH negatif. Untuk mengimbangin jumlah H positif yang kita tambahkan tadi, atau atom H yang kita tambahkan tadi, maka ruas kanannya kita tambahkan H2O. Nah, seperti ini untuk penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Nah, bagaimana pula dengan cara setengah reaksi? Nah, tentu ada perbedaan. Cara setengah reaksi, cara penyamaannya adalah untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi perlu ditempuh langkah-langkah dengan cara 1. Tuliskan setengah reaksi oksidasi atau reduksi. Oksidasi dia atau reduksi. Nah, pada itu yang setelah itu kita setarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi, samakan jumlah atomnya. Yang berikutnya, setarakan jumlah atom oksigen dengan memperhitungkan
lingkungannya. Bagaimana yang dimaksud di lingkungannya? Nah, pertama, lingkungan asam. Kalau lingkungan asam kurang oksigen ditambahkan H2O, yang kekurangan oksigen ditambahkan H2O, ya. Kalau kekurangan atom hidrogen maka ditambahkan H positif. Berikutnya, bila larutan itu dalam lingkungan basah atau suasana basah, kekurangan atom O, bila kekurangan atom O, di ruas mana nanti dia kekurangan atom O, ditambahkan OH negatif. Maka sebelahnya ditambahkan H2O gitu. Ditambahkan H2O. Itu langkah berikutnya. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif. Di ruas kiri nanti yang kelebihan muatan, maka kelebihan muatan positif, maka ruas sebelahnya kita tambahkan elektron. Sebanyak berapa? Sebanyak selisihnya. Berikutnya, samakan jumlah elektron yang dilepaskan dan diterima dengan mengalihkan jumlah ruas kiri dan ruas kanan elektronnya. Nanti kita lihat kalau nanti ruas kiri dan ruas kanan tidak sama, bagaimana caranya supaya kita bikin sama? Kita kalikan. Misalnya di ruas kiri ada 2 elektron, sebelah kanan 3 elektron, maka yang mengalami kekurangan dan kelebihan ini tadi kita samakan dengan cara dikalikan. Yang 2 elektron tadi dikali 3 jadi 6. Yang 3 elektron tadi dikali 2 supaya jadi 6 juga. Jadi samakan jumlah elektron, itu maksudnya. Udah itu jumlahkan kedua reaksi tersebut. Maka kita nanti jumlahkan reaksi yang mengalami oksidasi maupun yang mengalami reduksi. Ya. Jadi seperti itu cara penyetaraan reaksi redoks. Nah, sekarang ini kita ambil contoh ya. Reaksi redoks. Ya. Apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Reaksi redoks. Redoks ini sebenarnya singkatan dari reduksi oksidasi. Jadi kita samakan nanti dengan cara ini, yang bagian pertama kita caranya dengan menggunakan bilangan oksidasi. Nah ini ya. Jadi bila A ditambah B hasilnya A plus tambah B plus ya. Nah di sini nanti kita tentukan muatan daripada bilangan oksidasi tersebut. Nah ini di atas sudah ada kita lihat bahwa A bilangan oksidasinya 0, B bilangan oksidasinya juga 0. Sedangkan A positif bilangan oksidasinya adalah positif 1, sedangkan B negatif, ini harusnya B negatif, maka muatannya menjadi negatif 1. Jadi seperti itu caranya nanti. Nah, bilangan oksidasinya. Berikutnya, ini ada contoh lagi. Reaksi redoks ya. Reaksi redoks adalah reaksi yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Nah, ini contoh nih. Nah, 2CuSO4 ditambah 4Ki menghasilkan 2CuI ditambah I2 ditambah 2K2SO4. Nah, dari sini nanti kita akan menentukan masing-masing bilangan oksidasi unsur. CuSO4
Ini Cu nanti bilangan oksidasinya positif 2, S positif 6, sedangkan O negatif 2. Nah, pada Ki, K-nya nanti positif 1, I-nya negatif 1. CuI, pada CuI nanti di sini Cu positif 1, I negatif 1 bilangan oksidasinya. Sedangkan I2 bilangan oksidasinya 0. Nah, pada K2SO4 bilangan oksidasi K-nya 1, S-nya positif 6, O-nya negatif 2. Jadi di sini pada reaksi ini ya CuSO4, Cu-nya bilangan oksidasi Cu pada CuSO4 adalah positif 2, ya kan? Sedangkan di sebelah kanan dari tanda panah CuI, pada CuI itu Cu-nya positif 1 bilangan oksidasinya. Maka terjadilah perubahan bilangan oksidasi di sini. Bilangan oksidasi Cu dari positif 2 berubah menjadi positif 1. Berarti dari positif 2 ke positif 1, maka ini berkurang bilangan oksidasinya. Dari positif 2 ke positif 1 berarti bilangan oksidasi berkurang. Kalau dia berkurang, maka dia akan mengalami reduksi ya. Nah, sedangkan pada I, Ki, I-nya kan negatif 1. Nah, sebelah kiri dari tanda panah ini I-nya negatif 1. Sedangkan sebelah kanan I, pada I2 ini bilangan oksidasinya 0. Nah, jadi bilangan oksidasi dari negatif 1 berubah menjadi 0, berarti bilangan oksidasinya bertambah. Nah, jadi bilangan oksidasi yang bertambah dikenal dengan reaksi oksidasi. Jadi segala sesuatu atau suatu reaksi yang mengalami, pada reaksi tersebut mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, maka reaksi itu dikenal dengan reaksi redoks. Jadi reaksi redoks adalah reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Perubahan bilangan oksidasi menjadi naik itu dikatakan mengalami oksidasi, sedangkan yang bilangan oksidasinya turun itu namanya mengalami reaksi reduksi, ya. Nah, yang mengalami reaksi reduksi itu disebut dengan oksidator, sedangkan yang mengalami reaksi oksidasi itu mengalami yang biasa disebut juga reduktor. Jadi oksidator adalah yang mengalami reaksi reduksi, sedangkan reduktor adalah yang mengalami oksidasi, seperti itu. Nah, tentu saja kamu bertanya-tanya bagaimana kok bisa bilangan oksidasi Cu positif 2, S positif 6, ya, O negatif 2 dan seterusnya. Ini sebenarnya pelajaran kita di kelas 10 pada waktu kelas 10 ya. Nanti Bapak jelaskan kembali. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu yang disebut dengan reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa oksidasi dan reduksi tadi ya. Nah, sekarang kita lihat lagi satu reaksi. Reaksi yang mana Cu2 positif ditambah Zn menghasilkan Cu tambah Zn2 positif. Sekali lagi ulangin Bapak. Cu2 positif ditambah Zn. Hasilnya Cu ditambah Zn2 positif. Nah, pada reaksi ini berarti Cu2 positif berubah menjadi Cu, sedangkan Zn berubah menjadi Zn2 positif. Nah, kita perhatikan di sini. Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, pertama di sini gini. Cu2 positif berubah menjadi Cu. Bapak ulang sekali lagi. Cu2 positif berubah menjadi Cu. Nah, sekarang jumlah atom Cu ruas kiri dan ruas kanan sama. Cu ruas kiri 1, ruas kanan 1. Tetapi muatan di ruas kiri dengan di ruas kanan pada Cu2 positif menjadi Cu. Berarti
di ruas kiri ada 2 positif, berarti kehilangan 2 elektron. Sedangkan pada ruas kanan Cu ya, Cu aja, nggak ada positifnya, berarti di situ netral. Nah, berarti Cu2 positif berubah menjadi Cu. Di sini kalau kita berbicara dengan bilangan oksidasi, Cu2 positif ini berarti bilangan oksidasinya 2 positif. Sedangkan hanya Cu berarti bilangan oksidasinya, bila atom berdiri sendiri maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Jadi muatannya berarti sebelah kiri 2 positif, sebelah kanan 0. Nah, 2 positif artinya kehilangan elektron, maka supaya jumlah muatannya sama, maka 2 elektron di sebelah kiri tadi ada 2 positif, supaya dia sama jumlahnya maka ditambah 2 elektron. 2 positif artinya kehilangan elektron, supaya sama berarti di sebelah kirinya ditambah 2 elektron. Ya. Nah, kita lihat di sini reaksi reduksi. Sebab bilangan oksidasi kalau kita perhatikan menurun. Ya, dari positif 2 menjadi 0. Itu turun ya, bilangan oksidasi turun. Nah, kalau turun berarti bilangan oksidasinya turun, berarti reaksi tersebut mengalami reaksi reduksi. Jadi reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron atau pelepasan oksigen pada suatu molekul atom maupun ion. Nah, kita lihat lagi sebelah kanannya. Pada reaksi di atas tadi, ini kita pisah menjadi 2 ya. Jadi satu Cu2 positif berubah menjadi Cu. Sekarang Zn berubah menjadi Zn2 positif. Kita lihat jumlah atom unsur. Zn pada ZnS jumlah atomnya 1. Koefisien kita lihat di depan angkanya nggak ada ya, 1. Zn2 positif jumlah ionnya juga adalah 1. Berarti jumlah jumlah atomnya adalah sama-sama 1. Tetapi jumlah muatannya berbeda. Zn S bilangan oksidasinya kan 0 atau muatannya 0. Nah, sedangkan Zn2 positif itu muatannya 2 positif. Nah, berarti 0 berubah menjadi 2 positif. 2 positif itu berarti kehilangan 2 elektron, maka sebelah yang kehilangan elektron tadi kita tambahkan sebanyak 2 elektron lagi. Supaya apa? 2 positif ditambah 2 elektron, elektron itu muatannya negatif. Jadi 2 positif tambah 2 negatif berarti jumlahnya kan sama 0. Berarti ruas kiri dan ruas kanan menjadi sama. Nah, di sini Zn berubah menjadi Zn2 positif. Nah, kalau kita lihat bilangan oksidasinya, Zn tadi bilangan oksidasinya 0, sedangkan Zn2 positif bilangan oksidasinya adalah positif 2. Berarti bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi positif 2. Nah, reaksi ini dikenal dengan reaksi oksidasi. Jadi, reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan atau bertambahnya bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron atau penambahan oksigen pada suatu molekul atom maupun ion. Nah, seperti itu. Berikutnya, ini ada suatu reaksi. Nah, coba kita kenalin reaksi ini. Reaksi ini apakah reaksi redoks atau bukan gitu ya. Misalnya ada suatu soal nanti. Kita perhatikan Zn ditambah H2 Zn ditambah HCl berubah menjadi ZnCl2 ditambah H2. Zn ditambah HCl berubah menjadi ZnCl2 ditambah H2. Apakah ini reaksi apa?
reaksi redoks atau bukan? Nah, dengan mudah ini kita lihat ya. Zn, pada ZnS bilangan oksidasinya 0. Ya. Sedangkan Zn pada ZnCl2 ya, bilangan oksidasinya adalah positif 2. Berarti dari 0 berubah menjadi positif 2. Berarti dari sini aja sudah kita bisa ketahui ini adalah reaksi redoks ya. Nah, berikutnya pada HCl hanya di sana positif 1. Pada HCl hanya positif 1. Sedangkan pada H2O hanya itu bilangan oksidasinya adalah H2 adalah 0. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Pada HCl atom hanya bilangan oksidasinya adalah positif 1. Sedangkan atom hidrogen, atom H pada H2 itu bilangan oksidasinya sama dengan 0. Jadi terjadi perubahan lagi dari positif 1 berubah menjadi 0. Nah, berarti ada reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasinya naik, ada yang turun. Maka karena kedua-duanya itu memenuhi, yaitu ada yang mengalami oksidasi dan ada yang mengalami reduksi, maka dikenal dengan reaksi redoks. Ya. Nah, begitu juga pada reaksi yang kedua, Br2 ditambah KiO3 tambah 2KOH berubah menjadi KiO4 ditambah 2KBr ditambah 2H2O. Br2 di Br2 gas itu Br2 berarti bilangan oksidasinya 0 ya. Sedangkan di KBr ini Br-nya bilangan oksidasinya adalah negatif 1. Berarti dari 0 berubah menjadi negatif 1. Berarti bilangan oksidasinya turun. Br-nya turun bilangan oksidasinya. Kalau turun bilangan oksidasi berarti reaksi itu mengalami reaksi reduksi. Nah, sekarang kita lihat lagi pada reaksi KiO3. KiO3 I-nya ya, I-nya sendiri di situ adalah positif 5. Sedangkan sebelah kanan KiO4 I-nya nanti adalah positif 7. Jadi dari positif 5 ke positif 7 berarti bilangan oksidasinya naik. Karena pada reaksi tersebut ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi, maka di reaksi itu dikenal dengan reaksi redoks. Nah, coba kita perhatikan reaksi yang bukan redoks. Nah, ini contohnya yang bukan redoks. MgCl2 ditambah Na2SO4 berubah menjadi MgSO4 ditambah NaCl. Pada MgCl2, Mg bilangan oksidasinya positif 2, Cl negatif 1. Pada Na2SO4, Na-nya positif 1, S-nya positif 6, O-nya negatif 2. Pada MgSO4, Mg-nya positif 2, S-nya positif 6, O-nya negatif 2. Pada NaCl, Na-nya positif 1, Cl-nya negatif 1. Jadi bilangan oksidasi masing-masing unsur tidak ada yang berubah. Mg pada MgCl2 positif 2, sedangkan Mg pada MgSO4 juga positif 2. Jadi tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Cl pada MgCl2 itu negatif 1. Cl pada NaCl juga negatif 1. Jadi tidak ada berubah. Jadi kalau bilangan oksidasinya dari reaksi itu tidak ada yang mengalami oksidasi maupun reduksi, maka reaksi itu bukanlah merupakan reaksi redoks. Ya. Nah, sekarang mungkin kamu dari tadi gimana ini cara-caranya ini, ya, cara-cara menentukan
bilangan oksidasi. Bapak sudah bilangin tadi ini Mg positif 2, Cl negatif 1. Nah, ini semuanya bisa saja kamu, ini tebak-tebakan Bapak itu aja. Jadi kamu bingung sendiri, benar ya? Untuk itu, mari kita pelajarin sama-sama bagaimana yang dimaksud dengan bilangan oksidasi tadi, bagaimana caranya untuk menentukan bilangan oksidasi. Walaupun ini adalah materi kita di kelas 10, tapi kita ulang kembali. Nah, coba kita perhatikan. 1. Bilangan oksidasi unsur bebas. Bilangan oksidasi unsur bebas nanti bernilai 0. Bagaimana yang dikatakan unsur bebas? Unsur bebas itu tidak ada unsur lain di dalamnya. Seperti C. C berdiri sendiri, berarti bebas, bilangan oksidasinya 0. Ca, ya, Cu, Na, tidak disebut di sana NaCl, NaO gitu ya. Nah, berdiri sendiri. Yang dikatakan berdiri sendiri tadi itulah bebas, tidak ada ikatan dengan unsur-unsur lainnya. Maka bilangan oksidasi unsur tersebut bernilai 0. Ya, barangkali bisa dipahami nanti. Yang kedua, bilangan oksidasi ion. Bilangan oksidasi ion monoatom atau satu atom, ya, satu atom dan poliatom atau lebih dari satu sesuai dengan jenis muatannya. Jadi bilangan oksidasinya akan sesuai dengan muatannya sendiri. Contoh, bilangan oksidasi ion monoatom. Monoatom berarti mono berarti satu ya. Satu atom aja di dalamnya, tetapi dia dalam bentuk ion. Berbeda dari yang nomor 1 tadi. Dia berdiri sendiri bebas. Ini dalam bentuk ion. Na positif 1. Na positif 1. Berarti berapa bilangan oksidasi Na pada Na positif 1? Ya, positif 1 sesuai dengan muatannya ya. Kalau Mg positif 2, berapa muatan bilangan oksidasi Mg 2 positif? Berarti 2 positif. Nah, begitu juga Al. Al 3 positif. Berarti bilangan Al pada Al 3 positif adalah 3 positif gitu. Nah, jadi bilangan oksidasi masing-masing unsur ini sesuai dengan muatannya. Nah, kita misalkan lagi, kalau ada Ca2 positif, berapa bilangan oksidasi Ca pada Ca2 positif? Maka jawabnya 2 positif, gitu ya. Nah, bagaimana dengan ion poliatom? Poli artinya banyak atau lebih dari satu. Nah, seperti di sini NH4. NH4 berarti ada atom N, ada atom H. Positif 1. Berarti berapa bilangan oksidasi NH4 sekaligus ya, NH4. Karena NH4 positif 1, maka bilangan oksidasi seluruhnya NH4 itu adalah positif 1. Nah, bagaimana lagi SO4 2 negatif? SO4 2 negatif berarti bilangan oksidasi S ditambah dengan bilangan oksidasi O di dalam senyawa di dalam ion itu jumlahnya kan 2 negatif. Berarti SO4 di sana adalah seluruhnya bilangan oksidasinya sama dengan 2 negatif. Dan bagaimana dengan PO4? PO4 juga sama. PO4 berarti jumlah atom P dengan jumlah bilangan atom P dengan bilangan oksidasi O di sana nanti kan 3 positif. Berarti kalau dijumlahkan nanti bilangan oksidasi P dan bilangan oksidasi O yang jumlahnya 4, nah ini adalah sama dengan 3. Jadi kalau ditanya nanti berapa bilangan oksidasi PO4 3 negatif, jawabnya 3 negatif gitu ya. Nah, ini cara menentukan bilangan oksidasinya nanti. Berikutnya
Itu udah 2 langkah, sekarang langkah yang ketiga. Bilangan oksidasi unsur pada golongan 1A. Ingat golongan 1A ya, golongan 1A. Unsur-unsur golongan 1A itu adalah HLINAK RbCsFr. HLINAK RbCsFr. Nah, bilangan oksidasi unsur golongan 1A. Ya, itu 1A-nya tadi atom H, atom Li, atom Na, K, Rb, Cs, Fr. Semuanya bilangan oksidasinya positif 1 dalam senyawa ya, pada senyawa. Pada senyawanya misalnya NaOH berarti Na-nya positif 1 gitu maksudnya. Kalau Na saja bilangan oksidasinya 0, sebab kalau Na aja berarti berdiri sendiri ya. Udah itu misalnya KCl ya, K-nya itu positif 1 gitu maksudnya. Bukan K itu positif 1, kalau K-nya berdiri sendiri berarti K-nya bilangan oksidasinya bukan 1, itu berarti 0. Nah, bilangan oksidasi golongan 2A ya, golongan 2A. Golongan 2A juga sesuai dengan golongan 2A. Berarti bilangan oksidasi unsur itu di dalam senyawanya bilangan oksidasinya adalah positif 2. Contoh, bilangan oksidasi Mg pada senyawa MgSO4 ya, pada senyawa MgSO4. Mg-nya pada senyawa MgSO4 bilangan oksidasinya adalah positif 2. Misal lagi bilangan oksidasi Mg pada MgCl2, maka Mg-nya bilangan oksidasinya positif 2 gitu. Bapak ganti lagi, misal pada senyawa CaCO3. Berapa bilangan oksidasi Ca pada CaCO3? Ca-nya positif 2 gitu. Tapi kalau Ca saja, berapa bilangan oksidasi Ca pada Ca? Ya tentu bilangan oksidasinya 0. Berikutnya, bilangan oksidasi golongan 3A sama dengan muatannya. Sama dengan golongannya. Golongan 3A itu unsurnya adalah B, Al, Ga, InTl. Jadi semua unsur yang berada pada golongan 3A kalau dia berdiri sendiri 0. Tetapi kalau dalam senyawanya dia sesuai dengan golongannya, golongan 3A berarti positif 3. Kita lihat contoh di sini. Contoh bilangan oksidasi Al dalam senyawa Al2O3. Berapa bilangan oksidasi Al? Al-nya positif 3. Contoh lagi. Berapa bilangan oksidasi Al pada Al2SO4 3 kali? Yang ditanya Al-nya. Berapa bilangan oksidasi Al pada atau dalam senyawa Al2SO4 3 kali? Ya jawabnya Al-nya positif 3. Kenapa? Dia Al-nya berada pada golongan 3A gitu ya. Berikutnya, bilangan oksidasi unsur golongan transisi. Nah, golongan transisi itu dikenal dengan golongan B. Lebih dari 1. Ada golongan transisi ini yang bilangan oksidasinya lebih dari 1. Maksudnya tidak satu jenis bilangan oksidasinya. Contohnya gini, Cu. Pada senyawanya Cu bisa positif 1, bisa positif 2, tergantung pada senyawanya. Misal CuI, senyawa CuI, Cu-nya hanya bilangan oksidasinya positif 1. Tapi kalau CuO2, Bapak ulang, CuO, berapa bilangan oksidasi Cu pada CuO? Berarti bilangan oksidasi Cu-nya positif 2. Nah,
Ada lagi AO. AO itu juga positif 1 dan positif 3. Bilangan oksidasi SN juga positif 3 dan positif 4. Maka nanti tergantung pada senyawanya. Ya. Berikutnya yang ke-5. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Jadi bilangan oksidasi yang membentuk ion dalam bentuk ion ini sama dengan muatannya. Nah, seperti yang tadi di sini juga sudah disebutkan sih sebenarnya. NH4 positif 1. Berapa buah bilangan oksidasi NH4 positif 1? Bilangan oksidasi keseluruhan NH4 itu adalah positif 1. Nah, jadi bagaimana cara perhitungannya? Bagaimana cara perhitungannya seperti ini? Bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah positif 1. Ya. Pada senyawa NH4 positif 1, maka di sini atom H memiliki indeks 4. Maka bilangan oksidasi H dikalikan dengan indeksnya. Maka atom H-nya tadi 1 kali 4, berarti jumlahnya udah 4. Ya. Karena jumlah muatan NH4 positif 1 itu sama dengan 1, maka dapat kita tentukan berapa bilangan oksidasi atom N, ya. Maka bilangan oksidasi N haruslah negatif 3. Kenapa? Bila dijumlahkan N-nya negatif 3, hanya positif 1 kali 4 positif 4, supaya jumlahnya 1, maka di sini N-nya harus negatif 3. Nah, agar ketika bilangan oksidasi N dan bilangan oksidasi H dijumlahkan, hasilnya sesuai dengan jumlah muatannya, yaitu positif 1. Nah, untuk bilangan oksidasi nanti kita tambahin lagi, nanti Bapak tambahkan lagi nanti setelah ini. Nah, berikutnya jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ini tidak bermuatan maksudnya. Contohnya seperti ini, H2O jumlah seluruhnya 0. Ya, misalnya MgSO4, maka bilangan oksidasi seluruhnya sama dengan 0 juga. Nah, jadi bagaimana maksudnya di sini? Bilangan atom H positif 1, tetapi pada H2SO4 ada 2 atom H-nya, maka dikali 2 menjadi positif 2. Nah, atom O-nya ada 1, ya. Bilangan oksidasi O-nya adalah negatif 2. Ya, negatif 2. Berarti kalau kita jumlahkan hanya 2 kali 1, hanya ada 2, tetapi jumlah bilangan oksidasinya 1. Berarti 2 kali 1 2, tambah oksigennya ada 1, bilangan oksidasi oksigen adalah negatif 2. Maka kalau kita tambahkan positif 2 dan negatif 2 sama dengan 0. Ya. Berikutnya bilangan oksidasi atom hidrogen. Bilangan oksidasi atom hidrogen bila berikatan dengan logam. Nah, ini bila berikatan dengan logam, bilangan oksidasinya negatif 1, hanya negatif 1. Tetapi bila berikatan dengan non logam, maka bilangan oksidasi atom H-nya adalah positif 1. Nah, contoh ini. Bilangan oksidasi atom H dalam senyawa AlH3. AlH3. Al itu adalah logam, berarti hanya berikatan dengan logam, maka bilangan oksidasi H-nya adalah negatif 1. Tapi kalau dia misalnya H2SO4, H2SO4 hanya berikatan dengan non logam, maka berarti bilangan oksidasi H-nya adalah positif 1.
Berikutnya yang kedelapan, bilangan oksidasi atom oksigen dalam senyawa peroksida. Ini bilangan oksidasinya negatif 1. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa non peroksida itu bilangan oksidasinya adalah negatif 2. Bagaimana yang dikatakan peroksida tadi? Dia berikatan dengan logam. Contohnya oksigen, bilangan oksidasi oksigen dalam BaO2 BaO2, maka oksigennya negatif 1, bukan negatif 2. Tapi kalau pada H2O berarti oksigen berikatan dengan non-logam. Berarti O-nya adalah negatif 2. Pada MgSO4, O-nya juga bilangan oksidasinya negatif 2. Gitu ya. Nah, seperti itu pemahaman kita. Nah, kita lanjutkan dulu. Di sini ada reaksi, ada yang kita kenal dengan reaksi autoredox. Reaksi autoredox ini adalah reaksi di mana yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi itu berupa zat yang sama. Atau reaksi autoredox adalah reaksi yang mengalami reaksi oksidator dan reduktor berasal atau bersumber dari yang sama. Contoh di sini Cl3I2 ditambah 6KOH berubah menjadi 5Ki ditambah dengan KiO3 ditambah dengan 3H2O. Nah, pada 3I2, I-nya bilangan oksidasinya 0. Sedangkan pada KI bilangan oksidasi I-nya adalah negatif 1. Berarti dari 0 menjadi negatif 1. Berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Maka dia mengalami reduksi. Nah, pada I2 bilangan oksidasinya tadi 0, tetapi pada KiO3 bilangan oksidasinya adalah positif 5. Berarti I-nya mengalami perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi positif 5. Nah, di sini terjadi perubahan bilangan oksidasi. Perubahannya bertambah dari 0 menjadi positif 5. Nah, pada reaksi ini yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi adalah I2, I-nya. Maka reaksi ini dikenal dengan reaksi autoredox. Ya, jadi bila satu unsur mengalami kedua reaksi, maka dikenal dengan reaksi autoredox. Ya. Berikutnya, ini ada reaksi yang kita kenal lagi adalah konproporsionasi. Ini di mana reaksi redoksnya dengan hasil oksidasi dan hasil reduksi berupa zat yang sama. Ini hasilnya yang sama. Ya, tadi dari sumbernya dari ruas sebelah kiri, ini dari ruas sebelah kanan. Misalnya SO2. Bilangan oksidasi S-nya adalah positif 4. Sedangkan pada H2S bilangan oksidasi S-nya adalah negatif 2. Nah, sebelah kanan senyawa S atau unsur S bilangan oksidasinya 0. Nah, dari positif 4 menuju 0 berarti bilangan oksidasinya berkurang, mengalami reaksi reduksi. Dari S yang 2 negatif berubah jadi 0, maka ini berarti bilangan oksidasinya bertambah. Kalau bertambah mengalami oksidasi. Jadi ini yang dikenal dengan konproporsionasi. Reaksi konproporsionasi, di mana reaksi redoks dengan reaksi redoks dengan reaksi oksidasi dan hasil reduksi berupa
zat yang sama. Ya, seperti ini maksudnya. Nah, berikutnya untuk memahami reaksi-reaksi ini tadi yang Bapak rasa kita itu kurang memahami, yaitu tentang bagaimana cara-cara penentuan bilangan oksidasi. Untuk itu Bapak akan sampaikan. Dalam hal ini Bapak akan tulis bagaimana cara-caranya, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ya. Misalnya Mg Cl2. Bilangan oksidasinya Mg Cl2. Berapa bilangan oksidasi Mg pada Mg Cl2? Nah, di sini sebenarnya sudah kita ketahui Mg ini dia terdapat pada golongan 2A. Tadi sudah disebutkan bila unsur golongan 2A, ya, golongan 2A dalam senyawanya, maka dia akan mempunyai bilangan oksidasi sesuai dengan golongannya, yaitu positif 2. Nah, Cl. Bilangan oksidasi Cl ini tadi sudah juga disebutkan. Cl pada senyawanya, ya, ini bilangan oksidasinya adalah negatif 1. Nah, tapi kalau kita mau cara perhitungan seperti ini. Mg, Bapak ulang ya, tentukan ya bilangan oksidasi, ya, bilox dari misalnya Mg pada senyawa MgSO4, MgCl2. Jadi caranya gini, Mg ada 1. Jadi atom Mg ada 1 dikali dengan bilangan oksidasi Mg, ya. Bilangan oksidasi Mg ada Bapak ulang. Mg pada senyawa MgCl2 ada jumlahnya 1, sedangkan Cl ada 2 atom Cl. Jadi 2 kali bilangan oksidasi atom Cl. Nah, total keseluruhan bilangan oksidasi ini tadi sudah diketahui bila dalam senyawa yang tidak bermuatan, maka total muatannya sama dengan 0. Nah, jadi kalau ditanya Mg-nya berarti Mg, bilangan oksidasi Mg, ya, bilangan oksidasi Mg ditambah 2 kali bilangan oksidasi Cl pada senyawa itu minus 1. Nah, jadi Mg pada senyawa ini karena 0 berarti Mg-nya adalah negatif 2 kalinya di sini negatif 2 pindah ke kanan menjadi positif 2. Nah, seperti itu. Nah, Bapak ulang lagi yang lain. Tentukan ya bilangan oksidasi S pada senyawa H2SO4. Nah, contohnya seperti itu, H2SO4. Berarti caranya 2 bilangan oksidasi atom H ditambah 1 bilangan oksidasi S tambah 4 bilangan oksidasi O sama dengan 0. Ini sama dengan 0 di sini adalah ketentuan daripada cara penentuan bilangan oksidasi tadi.
karena di sini tidak ada muatan, ya, tidak ada muatan. Nah, jadi atom H, bilangan oksidasi atom H pada senyawa biasa kita dapatkan adalah positif 1. Sedangkan S yang kita tanya, nah 4 kali oksigen biasanya adalah negatif 2. Nah, sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi OS-nya sama dengan, coba kita kali, ini positif 2, ini negatif 8. Berarti kalau dijumlahkan ruas kiri menjadi negatif 6. Pindahkan ke sebelah kanan maka menjadi positif 6. Seperti itu. Ya. Untuk mendapatkan bilangan oksidasi S. Nah, kita lanjutkan lagi. Misalnya gini lagi. Tadi ada senyawa misalnya SO4. SO4 2 negatif. Nah, ditanya berapa bilangan oksidasi S. Ditanya ini bilangan oksidasi S pada senyawa, pada ion SO4 2 negatif. Nah, pada SO4 2 negatif. Berarti S caranya 1 bilangan oksidasi S ditambah, ya, 4 bilangan oksidasi O sama dengan muatannya. Muatan di sini kan negatif 2. Maka ini sama dengan negatif 2. Berarti 1 bilangan oksidasi S ditambah di sini 4 bilangan oksidasi O, berarti oksigen itu bilangan oksidasinya negatif 2. Biasakan aja itu negatif 2. Walaupun ada pada senyawa peroksida tadi. Ini negatif 2 di sini, sumbernya dari sini tadi ya. Berarti sama dengan negatif 2. Sedangkan negatif 2 yang ini berdasarkan ketentuan cara penentuan bilangan oksidasi tadi. Nah, berarti kalau kita kali ini negatif 8 ya, negatif 8. Maka kalau kayak gitu pindah ke kanan ya, saat bilangan oksidasi S-nya tadi, berarti pindah ke kanan menjadi negatif 8 menjadi positif 8. Berarti negatif 2 tambah 8 karena negatif menjadi positif. Berarti di sini positif 6. Berarti bilangan oksidasi S pada senyawa H2S juga adalah positif 6. Nah, seperti itu jawabannya. Nah, bagaimana misalnya senyawanya itu adalah senyawanya FeSO4 ya, FeSO4. Berapa bilangan oksidasi S-nya? Nah, caranya berarti Fe ada 1 tambah S ada 1 tambah 4 kali oksigen sama dengan berapa jumlah seluruhnya? Ini karena nggak ada muatan di sini berarti sama dengan 0. Ya, ini ketentuan. Nah, bilangan oksidasi S yang ditanya, ini yang ditanya. Ya. Jadi caranya gimana? Fe pada senyawa FeSO4, Fe ini ada 2 loh bilangan oksidasi Fe. Ada positif 2, ada positif 3. Ada positif 2, ada positif 3. Jadi untuk menentukan berapa bilangan oksidasi Fe ini pada senyawa ini, caranya ada lagi. Nah, kita ionisasi dulu ini. Kalau FeSO4 ionnya kan jadi Fe2 positif dengan SO4 2 negatif, gitu ya. Nah, jadi jelas bahwa Fe yang di sini adalah Fe yang positif 2. Maka Fe di sini adalah positif 2, sedangkan S-nya yang kita tanya ditambah 4 kali bilangan oksidasi O. O-nya itu berarti negatif 2 sama dengan 0. Berarti S-nya sudah dapat kita ketahui berarti sama dengan positif 6. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi Fe kok ada yang positif 2, ada yang positif 3. Nah, coba kita perhatikan kembali, kita buat lagi di sini.
Nah, misalnya gini, Fe ya, Fe 2O3. Nah, Fe2O3. Berapa bilangan oksidasi Fe? Pada senyawa Fe2O3 yang ditanya Fe-nya. Berapa bilangan oksidasinya? Jadi sebenarnya caranya 2 bilangan oksidasi Fe ditambah 3 bilangan oksidasi O, bilangan oksidasi O sama dengan 0. Ya, nggak ada di sini ya, nggak ada muatan, berarti sama dengan 0. Berarti Fe-nya berapa? Ya. Nah, Fe-nya dengan mudah, tapi kalau seperti ini nggak perlu tadi kita jabarkan. Berarti 2 bilangan oksidasi Fe tambah 3 kali bilangan oksidasi O. O-nya adalah negatif 2 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kalau kita kali 2 atau 2 bilangan oksidasi Fe sama dengan bilangan oksidasi O-nya negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Kalau pindah ke kanan kan positif 6. Ya, positif 6. Nah, karena di sini ada 2 bilangan oksidasi Fe-nya, atom Fe-nya berarti masih 2. Kalau kayak gitu Fe-nya saja berarti 6 bagi 2. Berarti positif 3. Seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak kira ini aja dulu. Kalau nanti kurang paham, kalian bisa kembali bertanya ke Bapak melalui WA.